A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahil qail fi ba'di ayatihi ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-qail fi ba'di hadithihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiral muhtaramin, Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati dan juga insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sami sehat nih. Sepertinya sudah lama sekali tidak berjumpa. Ya alhamdulillah bertemu di bulan Ramadan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan yang sedang kita ada di dalamnya ini benar-benar menjadi keberkahan umur, terutama keberkahan umur bagi kita. Bisa jadi karena diijabahnya doa kita di tahun yang lalu. Tahun lalu kita berdoa, ya Allah pertemukanlah kami lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Dan ini kita berjumpa kembali. Dan mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita bisa mentuntaskan hingga akhir. Kemudian kelak yang akan datang kita juga bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan juga salam tidak lupa pula kepada Nabi kita tercinta Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan syariat agama kita, yaitu agama Islam, dengan mudah dan dengan istiqomah. Berkat istiqomah tersebutlah kelak kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari pembahasan yang ada di kitab ini. Materi kita pada pagi hari ini yaitu berjudul tentang merahasiakan amal kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ayyakuna lahu khib'um min amalin salihin falyaf'al. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melakukan amal soleh secara rahasia, hendaklah ia melakukannya. Niki hadis insyaallah hadis yang sahih dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Insyaallah kita bisa mengambil faedah dari hadis ini dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaulah keburukan kita itu tidak ingin diketahui oleh orang lain, kejahatan kita juga tidak mau dipublish atau dipublikasikan depan umum, otomatis kita juga berusaha untuk merahasiakan amal kebaikan kita. Karena amal kebaikan yang kita yang kita tampakkan atau kita pamerkan itu bisa jadi menjadi hasad bagi orang lain. Maka merahasiakan amal kebaikan ini sebenarnya jauh lebih sulit daripada merahasiakan amal keburukan. Ngapunten, amal keburukan. Jadi berat dan membutuhkan strategi, membutuhkan cara sehingga kita memang benar-benar bisa menyembunyikan amal kebaikan kita. Nilai-nilai ruhiyah. Yang pertama
Nggih. Yaitu beratnya menyembunyikan amal kebaikan. Ini kenapa kok menyembunyikan amal kebaikan atau amal soleh itu terasa berat dilakukan oleh kita? Karena amal yang kita lakukan secara berjamaah itu biasanya tampak dan kelihatan itu jauh lebih mudah daripada melakukan dengan sendiri. Kalau kita melakukannya dengan sendiri, banyak sekali godaannya. Kalau di depan orang banyak melakukan sholat itu mungkin bisa kelihatan khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Tapi kalau sholatnya sendirian, ya ngebut, banyak sekali itu. Apalagi anak kecil kita yang mungkin masih latihan nggak apa-apa. Yang penting sholat gitu, habis itu bal-balan meneh. Nah itu anak kecil. Nah kalau kita ya tidak. Maka dalam keadaan lahir, batin, ya, zahiran wa batinan, sirran wa alaniyatan, sebisa mungkin tetap melakukan kebaikan. Nah, kiranya ini ada poin-poin yang memberikan jawaban kenapa ketika kita melakukan amal soleh secara pribadi itu kok berat. Yang pertama karena setan itu setan itu selalu bersama orang yang sendirian. Maaf ya Mas Ilman dan kawan-kawan, ini bukan artinya jomblo, bukan. Maksudnya sendiri itu menyendiri. Ya, menyendiri bukan karena hidupnya sendiri. Toh nyatanya kalau Anda pulang juga masih ada orang tua, berarti nggak sendirian. Ya, jadi ini maksudnya menyendiri itu di saat tidak tampak di depan mata-mata manusia. Ya, ini agak berat karena memang setan, ya, dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, setan bersama orang yang sendirian dan dia lebih jauh terhadap dua orang. Makanya ketika kita pergi ke sebuah tempat, kita melakukan safar perjalanan, itu baiknya tidak sendiri tapi berdua, bertiga, karena yang satu dijadikan pemimpinnya. Kalau kita tidak menjadikan pemimpin di antara mereka atau cuma sendirian, ya kita terkadang kebingungan gitu. Nah, ini bukan berarti kok kalau kita yang laki-laki tidak boleh pergi sendirian, ya boleh-boleh saja. Okay. Yang dimaksud di sini itu, kenapa kok dalam kesendirian itu tidak diperbolehkan? Karena biasanya dalam kesendirian itu biasanya pikiran kemana-mana, dan setan itu mudah dalam membisikkannya lewat perantara tersebut. Jadi kalau dua orang gitu, jadi kadang bisa diajak ngobrol segala macam. Tapi kalau sendiri, apalagi kalau buka HP, udah bukanya kemana-mana, bisa jadi buka kemana-mana. Maka ini bagian dari poin yang lumayan berat nih. Apalagi ketika sendiri, waktunya untuk beramal soleh itu juga berat. Kemudian yang kedua, alasan kenapa menyembunyikan amal kebaikan itu menjadi sesuatu yang berat dilakukan oleh kita, karena kita itu cenderung senangnya dipuji atas kebaikan yang kita lakukan. Karena senang dipuji berkat prestasi atau berkat amal soleh yang dilakukan, dan di saat tidak melakukan kebajikan, tidak dipuji, maka malas, maka tidak mau beramal soleh. Dan ini sesuatu yang tidak perlu dilakukan atau alias dijauhi. Jadi kecenderungan manusia itu senang dipuji. Siapa yang tidak senang? Wah, kamu cantik sekali, kamu bagus sekali. Senang, manusia dipuji senang sekali. Sebagaimana manusia pun juga tidak suka dicaci. Nah, jadi jauhilah olehmu keinginan untuk memuji dan dipuji, karena itu adalah pembunuhan. Itu menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita membiasakan tidak terlalu banyak memuji orang, karena bisa jadi pujian yang kita berikan kepadanya bisa jadi tidak diterima olehnya, atau bisa jadi pujian yang kita berikan
mungkin tidak tulus dari kita. Jadi yang sewajarnya saja. Dan ketika kita dipuji pun juga sewajarnya saja. Tidak perlu terlalu gede rasa atau kegeeran, ataupun malah menganggap ini kamu muji apa menghina saya sih, nah gitu. Jadi yang sedang-sedang saja. Baiknya ketika seorang muslim dipuji, ya kita mendoakan kebaikan, dan bahwa pujian yang terbaik adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita dipuji itu karena yang tampak kelihatan baiknya ya itu saja gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali kekurangan, keterbatasan, dan ngapunten, aib atau aurat kita itu jauh lebih banyak daripada kebaikan kita. Dan saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menutup aibnya saja. Kalau saat itu dibuka saja aibnya, mungkin orang tidak akan memuji. Justru sebaliknya membuli dan mencaci dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diberikan pujian. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa berat sekali dalam melaksanakan atau melakukan amal kebaikan, karena manusia itu cenderung bermalas-malasan ketika sendirian dan semangat ketika ada temannya, atau semangat ketika dalam kebersamaan. Makanya kalau dalam sholat itu kenapa ada sholat jamaah? Ya karena dalam jamaah itu ada kekuatan, ada keberkahan dan kebersamaan. Bahkan pahalanya pun tidak 27 derajat. Tapi kalau cuma sendiri, yaitu satu. Itu pun satu pun mungkin masih cacat begitu. Maka cenderungnya kita itu kalau sendiri ya santai, leyeh-leyeh. Kalau zaman sekarang rebahan. Kalau bersama-sama ya bersama-sama, gitu. Dan efek dari kebersamaan itu, kalau yang tadinya suka rebahan, bermalas-malasan, ketika diajak bersama-sama pasti juga biasanya akan ngikut juga. Siapa yang menolak ajakan bukber? Mboten enten. Tapi kalau nggak ada bukber, mungkin tidur sampai maghrib. Bisa jadi seperti itu, atau dekem saja di dalam rumah. Jadi kalau ada bukber, wah belum waktunya pun udah datang duluan. Direwang-rewangi seperti itu. Jadi cenderungan kita itu kalau dalam kesendirian itu ya seperti itu. Kemudian yang keempat, karena memang belum mengamalkan yang namanya muraqabatullah, yaitu muraqabatullah itu selalu diawasi oleh Allah, selalu di CCTV oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika merasa kurang atau merasa tidak terawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dia mau melakukan kebaikan secara pribadi pun berat. Malam hari mau tahajud karena sendiri berat, tapi kalau sama keluarga pasti lebih ringan. Pasti lebih ringan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita nilai ruhiyah yang pertama, yaitu alasan beratnya menyembunyikan amal kebaikan. Yang kedua, pentingnya dan keutamaan menyembunyikan amal kebaikan. Jadi menyembunyikan amal itu ada keutamaan, ada fadilahnya, dan ini lumayan banyak. Kita akan sebutkan satu persatu. Hadis ini mengisyaratkan bahwa menyembunyikan amal kebaikan memiliki keutamaan yang besar, sehingga beliau, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, memerintahkan kita untuk melakukan. Yang pertama, kenapa kita diminta untuk menyembunyikan amal? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai yang demikian itu. Atau menyembunyikan amal kebajikan itu mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba yang bertakwa dan menyembunyikan ketakwaannya.
puasa Bapak Ibu, puasa itu kan nanti kalau misalkan sudah selesai Ramadan kan mendapatkan gelar takwa. Oke. Sarjana takwa, STQ, sarjana takwa. Orang yang berpuasa itu betul-betul mengajarkan kepada kita tentang menyembunyikan amal. Kalau sholat niku gerakannya kelihatan. Saat sholat itu kan kelihatan. Saat bayar zakat kelihatan, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri. Umroh haji juga kelihatan di tanah suci. Tapi kalau puasa, mboten enten sing ngertos. Apakah kemudian kalau orang berpuasa tertulis di jidatnya poso, ampun diganggu, mboten enten tulisannya. Jadi takwa ini bisa ya, memang betul kalau puasa itu adalah jalan menuju takwa dan tidak dapat diketahui oleh orang banyak. Nanti saja misalkan pas ketika bulan Syawal, masuk bulan Syawal, kemudian sudah tidak Ramadan, tidak puasa, niteni niki pas lebaran, ngapunten, pas nopo hari raya atau 2 hari 3 hari sehari raya, niteni siapa yang nggak puasa, tidak kelihatan. Sama-sama senengnya, sama-sama bahagianya, sama-sama mesame seme, tapi kan yang sedang berpuasa sedang menahan. Yang lainnya sedang makan apa? Pesta apa niku? Lebaran, kue lebaran segala macam, dia berpuasa tapi tidak tampak. Kan nggak mungkin kalau lagi puasa, Bapak Ibu saksikan saya sedang berpuasa, mancap pamer mungkin malahan. Jadi puasa ini jalan takwa. Dan memang Allah Subhanahu wa taala mencintai yang tersembunyi itu. Yang disembunyikan itu tadi, yaitu mencintai seorang hamba yang bertakwa dan menyembunyikan ketakwaannya. Dan pas banget kalau puasa itu sesuai dengan ini. Kemudian hadis yang berikutnya, 3 orang yang dicintai oleh Allah, salah satu diantaranya yaitu sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke tempat yang jauh sehingga mereka berkeinginan singgah di suatu tempat untuk beristirahat. Lalu salah seorang di antara mereka memisahkan diri untuk melakukan sholat. Setelah itu ia membangunkan rombongannya untuk meneruskan perjalanannya. Jadi misalkan 3 orang yang sedang safar istirahat karena kelelahan, ternyata yang 2-nya tidur pulas, yang 1-nya sholat. Kemudian setelah waktunya sudah saatnya untuk melanjutkan perjalanan, yang 2 dibangunkan. Nah itu kan bagian dari yang tidak diketahui oleh temannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah itu termasuk yang terbaik juga. Kemudian yang kedua, di antara urgensi dan keutamaan menyembunyikan amal kebaikan yang kedua, amal kebaikan yang dikerjakan secara rahasia dapat mengantarkan pelakunya mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Hadis yang sangat masyhur, ada 7 golongan yang nanti mendapatkan naungan di saat tak ada naungan. Di antaranya yaitu seseorang yang mengingat Allah ketika dalam kesendirian hingga bercucuran air matanya. Kemudian seorang yang diajak berzina dengan seorang wanita yang terhormat lagi cantik, namun ia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah, penguasa alam semesta ini. Yang ketiga, seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang benar, lalu ia menyembunyikan tangan kirinya atau menyembunyikan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan. Ini mungkin misalkan sedekah nggih, caranya pun mungkin sedekah sambil sembunyikan satunya ngaten. Seakan-akan ini adalah kiasan ketika sedekah tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kalau sholat Jumat kan kelihatan nih Bapak Ibu nih, pakai kotak nih kok nggih. Apalagi kalau kotaknya bentuknya keranda kan serem. Nah itu kalau sedekah subuh itu nggak ada yang tahu. Karena saat subuh itu kan banyak yang kadang ada yang belum bangun gitu. Yang bangun ya orang-orang yang Allah pilih gitu. Kemudian sebelum atau setelah subuh mak nuduk, nah nggak ada yang tahu. Ke masjid misalnya.
Kemudian yang ketiga, amal kebaikan secara rahasia akan menyelamatkan pelakunya dari kesyirikan. Karena seseorang yang menyembunyikan amal kebaikan sehingga terjauh dari sifat pamer atau riya ataupun sum'ah, berarti ia terjauh dari kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa melakukan sholat karena riya, maka dia telah syirik. Barang siapa berpuasa karena riya, maka ia telah syirik. Barang siapa bersedekah karena riya, maka ia telah syirik. Kenapa kok riya itu disebut syirik? Dalam hadis yang lainnya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni akhafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgor." Sesungguhnya yang paling aku takuti di antara kalian adalah syirik kecil, yaitu adalah riya. Riya itu nggih pamer niku wau. Kemudian yang keempat, amal kebaikan secara rahasia akan menjauhkan pelakunya dari kemunafikan dan kekafiran. Karena sifat orang munafik adalah suka memamerkan amal kebaikannya agar mendapat pujian orang lain. Sedangkan orang kafir adalah suka mendapatkan pujian atas perbuatan apa yang tidak pernah mereka kerjakan. Tidak pernah mengerjakan tapi pengennya dipuji-puji. Yang satunya mengerjakan tapi pengennya dipuji, munafik dan kafir. Bagaimana dalilnya? Ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Itu orang munafik itu senengnya nipu Gusti Allah. Ketika sendirian malas, tapi ketika berjamaah memperbagus sholatnya, yura'unan nasa, pengen dilihat oleh manusia. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak berzikir atau mengingat atau menyebut Allah kecuali sangat sedikit sekali, bahkan tidak sama sekali. Kemudian yang kelima, amal kebaikan secara rahasia adalah bukti kebenaran dan ketulusan iman. Tidak akan menemukan indahnya akhirat bagi orang yang suka memamerkan amalnya. Tidak ada seorang pun yang cinta dunia, melainkan akan membenci kematian. Barang siapa zuhud terhadap dunia, maka ia lebih suka untuk berjumpa dengan Tuhannya. Dan tidak ada ketakwaan kepada Allah bagi orang yang terpana dengan kemasyhuran. Jadi melaksanakan atau melakukan amal kebaikan secara rahasia itu sebagai bukti ketulusan. Memang ujian ya Bapak Ibu, ketika kita ingin melakukan amal kebaikan, antara tulus atau tidak itu persoalannya dalam hati. Kita sudah benar-benar berangkat sejak awal, nawaitunya itu lillahi ta'ala. Tetapi sampai di jalan atau setelah selesainya, ada kadang-kadang yang menyebabkan tidak ikhlas begitu. Dari awal sudah mempersiapkan, terus kemudian tiba-tiba tidak ada, misalkan tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang tepuk tangan, terus kemudian ujian kalau bagi kami sudah mempersiapkan materi lewat PowerPoint, lewat laptop, sampai di lokasi mati lampu, sampai di lokasi lupa nyimpennya di mana filenya, atau mungkin LCD-nya mboten enten atau error. Jadi masya Allah, kita sejak awal tuh sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim nawaitu, terus Bismillahirrahmanirrahim, sampai di tempat itu masya Allah. Nah, ujian itu selalu ada. Ya, itu contoh kecil dan saya yakin dalam kehidupan kita sehari-hari sudah banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ibu-ibu misalkan sudah dari sejak siang masak sampai sore, tiba-tiba dapat undangan takjil dan bukber bersama.
di masjid atau di tempat lain gitu. Akhirnya bapak mboten makan di rumah. Nah, ini bagian dari menguji ketulusan, ya. Menguji ketulusan. Kemudian yang keenam, amal kebaikan secara rahasia dapat memposisi diri pada level tertinggi bagi seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu posisi ihsan. Nah, kalau sudah ihsan itu Masya Allah ya, karena di antara kita hanya ada yang hafalnya rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Rukun iman ada 6 ya. Rukun Islam ada 5. Nah, kalau ihsan, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat kita sebagaimana definisi atau keterangannya, yang namanya ihsan itu kita beribadah seakan-akan berjumpa dengan Allah atau berhadapan langsung dengan Allah. Kita baca Al-Quran seakan-akan Allah sedang bercakap dengan kita. Kita sholat seakan-akan kita sedang bertemu dengan pencipta Tuhan kita. Maksudnya bertemu dengan Tuhan kita, bertemu dengan pemimpin kita, bertemu dengan pencipta kita. Kalau sampai derajat itu belum bisa, ya yakin saja saat apapun yang kita lakukan pasti Allah selalu mengetahui dan mengawasi. Dan itu adalah derajat ihsan. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, amal kebaikan secara rahasia akan mendatangkan keberkahan dan keselamatan. Kemudian yang berikutnya yaitu nilai-nilai rupiah yang ketiga. Setelah kita mengetahui kenapa tadi alasan melakukan amal kebaikan itu berat, kemudian keutamaan melaksanakan amal kebaikan itu apa, sekarang adalah kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya menyembunyikan amal kebaikan. Sebagaimana hadis tadi, kalau kita mampu melakukan amal soleh secara rahasia, falyaf'al, maka hendaknya kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa menyembunyikan amal kebaikan kita? Nah, ini diantaranya ada kiat-kiatnya yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu merenungi makna ikhlas. Makna ikhlas pun banyak sekali contoh-contohnya, ataupun permisalan-permisalan tentang ikhlas itu banyak sekali. Ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlasnya. Itu kalau seorang imam baca surat Al-Ikhlas itu ikhlas banget. Makmumnya juga nerimanya ikhlas banget. Qul huwaile ngatakan. Ikhlas banget. Dan biasanya di Al-Ikhlas kali Al-Fatihah. Empun nikmawan Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu sudah bagian dari keikhlasan. Karena 2 surat itu saja lah yang tidak ada kata-kata Al-Ikhlas dan Al-Fatihahnya. Seluruh surat dalam Al-Quran itu semuanya ada. Al-Baqarah di ayatnya ada, surat Maryam di ayatnya ada Maryamnya, surat Nuh di dalamnya ada Nuhnya, surat Al-An'am ada Al-An'amnya, ada kata Al-An'amnya, dan semuanya ada kecuali Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nggih pun niku mawon. Dadi Al-Ikhlas, Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu artinya Al-Fatih itu pembuka, pemula. Nggih, Al-Fatihah di awal, tempatnya memang paling awal, maka keikhlasan itu di paling awal. Kecuali kalau ada orang yang ikhlas banget, udah selesai baru ngomong ikhlas banget, itu perlu ditanyakan ikhlasnya kenapa di khotimah bukan di Fatihah. Jadi di awal, sejak awal keikhlasan ini perlu betul-betul dicamkan baik-baik, direnungi, karena memang efeknya sampai di akhir. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua, menyamakan pujian dan hinaan dari orang lain.
Jadi ketika orang lain memuji kita, ya kita senang, ya kita biasa saja. Orang menghina kita, mencaci kita, membuli kita, ya kita biasa saja. Jadi yang sedang-sedang saja. Cara menanggapinya itu sama. Jangan ketika dipuji, wah, ketika dipuji hidungnya terbang gitu. Tetapi kemudian ketika dicaci tumbang gitu. Pujian tak membuat terbang, hinaan tak membuat tumbang. Jadi biasa saja. Jadi saat kita mendapatkan pujian dari orang, anggap saja itu apresiasi sementara. Setelah itu kita koreksi diri kita. Ketika kita mendapatkan hinaan juga, ya kita terima sebentar saja. Setelah itu kita koreksi diri kita. Yang terbaik itu bukan menerima pujian itu selalu berlebihan. Khawatirnya ketika berlebihan, kelak ketika yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya nggak dipuji, nanti membeli Bapak Ibu. Pengennya pertama dipuji, nanti setelah nggak dipuji, besok tidak dipuji, akhirnya tidak mau datang, tidak mau ikut lagi. Nah itu ciri-ciri yang sangat tidak ikhlas sekali. Jadi menganggap pujian dan hinaan itu sama saja. Berikutnya yang ketiga, yaitu mengukuhkan pemahaman dan kesadaran tentang kesempurnaan suatu amal kebaikan. Amal kebaikan dianggap sempurna apabila dilakukan secara ikhlas dan mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidaklah cukup kita itu melakukan amal kebaikan dengan ikhlas saja, walaupun ikhlas tapi mboten ngangge tuntunan bisa mawon, atau sesuai dengan tuntunan tapi mboten ikhlas nggih sami mawon, apalagi tidak dua-duanya. Nggih pun mboten ikhlas, nggih pun mboten sesuai dengan tuntunan, ya repot sekali. Terus kemudian ketika kita sudah berusaha ikhlas, nawaitunya sudah lillahi ta'ala, kemudian juga sudah sesuai dengan petunjuk tetapi tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita, sudah dari awal sudah bismillah tapi ternyata tidak mendapatkan pujian, ya biasa saja. Atau malah mendapatkan hinaan, ya biasa saja. Ini memang luar biasa Bapak Ibu nggih. Untuk pembelajaran untuk kita. Kemudian yang keempat, meneladani ulama dalam menyembunyikan amal kebaikan dari pandangan orang lain. Ini ada beberapa kisah-kisah. Ada seorang ulama yang menangis karena takut kepada Allah selama 20 tahun, namun istrinya tidak tahu sama sekali. 20 tahun Bapak Ibu nangis takut sama Allah, tidak tahu istrinya. Ini kapan nangisnya dan di mana? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi nangisnya di masjid ketika istrinya di rumah, atau nangisnya ketika di jalan ketika diomeli sama istrinya. Nggak ada yang tahu. Atau saat istri terlelap tidur, atau mungkin istri setelah tahajud tidur, suami masih bangun baca Al-Quran sambil menangis takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab. Intinya menyembunyikan tangisnya ini selama 20 tahun. Juga ada yang berkata, aku menemukan seorang lelaki yang tidur satu bantal dengan istrinya. Laki-laki itu meneteskan air matanya, namun istrinya tidak mengetahui hal tersebut. Aku juga menemukan seorang lelaki yang berdiri satu soft dengan teman-temannya. Kedua pipi lelaki ini basah oleh air matanya, akan tetapi orang-orang yang di sampingnya tidak mengetahuinya. Nah, pripun fokus sholat lirik nih boten saya. Jadi masya Allah, jadi kebaikan yang dilakukan bahkan dalam satu atap pun ada yang disembunyikan. Ya kalau misalkan ada yang mau terbuka dalam keluarga juga tidak apa-apa. Terbuka dalam kehidupan keluarga kan sebenarnya bisa menambah keharmonisan, bisa menambah sakinah, ketenangan, mawaddah, kecintaan, dan juga rahmah kasih sayang.
Tapi kalau dalam urusan yang akhirat dengan Gusti Allah, ini sudah dicontohkan oleh para ulama kita, mereka menyembunyikannya. Bisa jadi, ada seorang bapak yang menyembunyikan sedekah ke sebuah panti, tanpa diketahui oleh keluarganya atau mungkin anaknya. Kemudian ketika bapak sudah meninggal, otomatis banyak sekali yang takziah. Nah, ketika takziah ini kok banyak sekali rombongan, dari mana ini? Oh, dulu ini kami panti ini bisa seperti ini karena bapak. Oh, selama ini ternyata menyembunyikan kebaikannya. Menyembunyikan kebaikannya. Nah, kalau masalah yang semacam itu, monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu terbuka dengan keluarga, pasti tentunya dalam hal-hal yang lain, dalam hal sosial ataupun yang menyangkut tentang kebersamaan. Tapi kalau dalam hal pribadi, tak ada salahnya kita mencoba menyembunyikan amal kebaikan kita, meskipun itu dengan keluarga kita sendiri. Dan kita yakin setiap diri kita pasti punya amalan-amalan khusus tersendiri. Suami punya amalan demikian, istri punya amalan dzikir demikian. Ada mungkin yang sama, tapi juga ada yang berbeda-beda. Monggo. Ayyub Asy-Syakhtiyani melakukan sholat sepanjang malam dan merahasiakannya. Ketika menjelang subuh, dia mengeraskan suaranya agar terkesan dia baru saja bangun pada waktu itu. Dawud bin Abu Hindi berpuasa selama 40 tahun dan tak seorang pun dari keluarganya yang mengetahuinya. Ketika keluarganya memberikan makanan kepadanya, makanan itu dibawa dan disedekahkan kepada orang lain di jalan. Setelah datang waktu malam, ia pulang ke rumah dan makan malam bersama-sama keluarganya. Niku zaman dulu Bapak Ibu. Zaman sekarang pun dimasak nih oleh ibu di rumah kayak mboten di bawa, ya ada apa ini gitu. Apalagi dibungkus dibawa ke kantor. Ya gitu nih nggak apa-apa. Ya cuma khawatirnya kembali masih ada isinya. Jadi ini contoh-contoh orang-orang hebat terdahulu yang merahasiakan amal kebaikannya. Satu lagi saya berikan contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu tapi ini contohnya diketahui oleh orang terdekatnya, oleh istrinya Sayyidah Aisyah. Tetapi tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Cerita ini masyhur Bapak Ibu, barangkali setelah saya kasih tahu Bapak pasti ingat ceritanya. Kisah beliau yang setiap pulang pagi dari masjid selalu minta disiapkan segelas susu dan sepotong roti atau kue kering. Dibawa menuju ke sebuah tempat khusus. Di sana ada Yahudi buta yang kerjaannya ngomel-ngomel, suka memfitnah, mencaci, membuli, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad setiap ada orang yang lewat di sekitarnya. Padahal buta. Ketika ada orang mendekat kepadanya, jangan percaya Muhammad itu begini. Jangan percaya Muhammad begini, seperti itu. Padahal setiap pagi yang memberikan susu bahkan disuapi oleh beliau sendiri. Nah, ketika beliau wafat, berhenti, tidak ada lagi yang melakukan itu. Kemudian sahabat terdekat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus mertuanya juga, karena sebagai mertua juga wajar ketika beliau bertanya kepada putrinya yaitu Sayyidah Aisyah yang dinikahi oleh Kanjeng Nabi Muhammad, adakah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah yang Bapak belum lakukan, Nak? Kata Abu Bakar kepada Aisyah, sepertinya sudah semuanya, Ayahanda. Coba diingat-ingat lagi. Meskipun saya dekat dengan beliau, barangkali ada amalan yang belum saya ketahui dan belum saya lakukan. Dan itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ingat-ingat. Oh iya, kebiasaan beliau itu setiap pagi begini diceritakan. Oh ya sudah, kalau begitu siapkan. Sekarang Bapak mau ke sana. Nah, ketika ke sana, otomatis tidak tahu akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad seperti apa. Ketika datang,
otomatis Yahudi buta yang sudah sepuh tadi, kamu bukan orang seperti biasanya. Kamu itu di mana orang seperti biasanya gitu. Apalagi pas ketika menyuapi itu roti keringnya langsung disuapin. Padahal Nabi Muhammad roti keringnya dicelupkan dulu baru disuapkan. Nah ini kamu bukan orang seperti biasanya. Mana orang seperti biasanya? Netes air matanya Abu Bakar itu. Masya Allah. Ini orang yang setiap harinya jahat sama Nabi Muhammad, tapi ternyata nggak tahu siapa yang menyuapi itu. Selama ini Anda tidak tahu siapa yang nyuapi Anda. Dia adalah orang yang Anda jahat kepadanya, yang selalu Anda bully, yang selalu Anda gini-gini. Dia telah tiada, dia telah meninggal. Nah, sejak saat itu Yahudi itu menangis dan masuk Islam di depan hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, ternyata ada yang amal rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Nabi Muhammad juga pernah seperti itu. Bahkan sampai salah gitu. Abu Bakar nyuapin roti kering tanpa udah simbah-simbah seperti itu. Nah ini pernah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Nah kita pun juga pasti bisa Bapak Ibu melakukan kegiatan yang serupa, menyembunyikan amal kebaikan kita, tentunya dengan apa yang bisa kita mampu dan kita bisa. Yang terakhir, membangun semangat kompetisi dalam melakukan amal kebaikan agar mampu meraih posisi yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya dirahasiakannya amal kebaikan kita itu, sebenarnya kita malah tergugah untuk berlomba-lomba. Kalaulah orang berlomba-lomba dalam yang tampak, kita berlomba-lomba dalam yang tersembunyi. Karena kalau yang tampak, ya paling cuma orang-orang itu saja yang tahu. Dan itu pun tingkat keikhlasan hanya Allah yang tahu. Namun kalau kita lakukan hanya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan Allah yang menerimanya. Dan kita berikhtiar ya Bapak Ibu kalau melakukan amal kebaikan, kenapa kok harus disembunyikan? Apalagi mas-mas nih ya yang masih kuliah atau yang lagi proses untuk menuju masa depan gitu. Kenapa pentingnya menyembunyikan amal kebaikan kita atau menyembunyikan progres kita atau langkah-langkah kita? Karena di luar sana ternyata banyak yang memuji kita, tapi juga banyak yang tidak suka dengan kita. Karena orang yang tidak suka dengan kita itu, ketidaksukaannya itu bukan karena kekurangan kita. Kalau kekurangan itu malah jadi bahan bully-bulian. Mereka akan senang kalau kita semakin berkurang. Mereka akan senang kalau kita semakin tidak bisa apa-apa. Mereka akan senang ketika kita gagal. Namun mereka itu tidak suka atau tidak senang dengan kita itu bisa jadi karena kehadiran kita, atau bisa jadi karena amalan kita, atau bisa jadi karena prestasi kita. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis yang lain, sembunyikan niatmu, amal-amalmu, karena orang yang tidak suka itu banyak, dan dari situlah kemudian timbul penyakit, ya, penyakit hasad ataupun penyakit ain. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah dengar tentang hasad dan ain nih. Hasad itu cemburu, iri, dengki, dan cemburu iri dengkinya itu dalam keburukan. Karena iri dengki yang diperbolehkan dalam kebaikan itu hanya dua. Tidak suka atau iri atau cemburu kepada ahlul Quran dan kepada orang kaya yang dermawan. Hanya itu saja. Kemudian ain itu artinya mata. Tapi kita pernah dengar namanya penyakit ain. Penyakit ain itu timbul disebabkan karena
sebab dari mata yang tidak suka atau dari pandangan mata yang tidak rela atau tidak ikhlas kepada kita. Dan penyakit ain itu biasanya suka menjangkiti anak kecil. Kenapa kok anak kecil? Karena anak kecil itu antibodinya baik dalam maupun luarnya, jiwa raganya itu belum bisa dengan sendirinya. Anak kecil itu belum bisa dzikir untuk dirinya sendiri. Kalau dzikir belum memahami, ya bisanya cuma komat kamit mawon. Tapi kalau sekelas kita Bapak Ibu yang sudah balik, sudah dewasa, kita menjiwai betul apa yang kita baca, apa yang kita dzikirkan. Anak kecil itu kenapa kok misalkan mudah rewel, mudah ngambek, sakit, itu ya memang selain kondisi cuaca ataupun karena keadaan, bisa jadi karena ulah orang tuanya yang sengaja mengupload atau sengaja mempublish prestasinya di depan sosial media. Itu bagian dari penyakit ain masa kini. Kalau masa dulu karena belum ada handphone, itu biasanya diceritakan ke orang-orang. Alhamdulillah anakku begini. Nah itu bagian, kalau orang yang keluarga dekat kita sih tidak masalah, atau orang lain yang sudah sikoh percaya dengan kita nggak masalah. Tapi bagi orang yang tidak suka dengan kita, atau mungkin depan biasa saja, di belakang malah ngumpat gitu ya. Nah yang semacam itu perlu kekuatan ruhiyah kita, perlu dekengan. Perlu dekengan. Nah ketika ruhiyah kita tidak kuat, kenalah itu penyakit ain itu. Maka ada sebuah doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu doa supaya kita itu terhindar dari kejahatan makhluk Allah. Apa saja makhluknya, baik makhluk yang melata, binatang, makhluk berbentuk manusia ataupun tidak manusia, yaitu makhluk yang halus. Dalam soal falak nih, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk apa saja. Maka Bapak Ibu, Mas juga nih ya, kalau Anda punya rencana, sembunyikan rencananya dulu. Sembunyikan rencananya dulu. Nanti ketika proses sudah berhasil, barulah boleh kemudian keberhasilan kita di-up, itu nggak masalah. Saya sudah berulang kali Pak mencoba seperti itu. Maksudnya pernah sadar gitu. Ketika saya mengikuti event menulis gitu ya. Saya suka menulis, kemudian biasanya kan di antara syaratnya itu kan biasanya harus di-share. Kalau nggak di-share harus dijadiin story di Instagram ataupun di WhatsApp, kemudian ditandai ke salah satu penerbitnya begitu. Terus di screenshot, dilaporkan sebagai bukti. Nah, kadang orang yang mungkin suka sih alhamdulillah mungkin mendoakan ya, semoga lancar, semoga sukses, semoga berhasil dan diberikan kemudian selesai sebelum deadline nulisnya. Yang nggak suka, nah, gitu kan? Yang semacam itu perlu hati-hati sangat Bapak Ibu. Hati-hati sangat. Saya pernah seperti itu dan saya jatuh bangun. Yang namanya nulis buku itu suka gagal, banyak gagalnya. Padahal setelah itu sebagai syarat langsung saya hapus lagi gitu. Ya, jadi kita perlu hati-hati, kalau punya gagasan, punya rencana, punya apa, selama dekengan kita kuat, ruqyah kita kuat, insya Allah bismillah saja. Tapi pas ketika kita sedang lemah, kita sedang futur, ketika kita sedang males atau sedang down iman kita, takutnya kalah gitu. Akhirnya gagal. Akhirnya tidak jadi. Nah, ini sembunyikan amal kebaikan kita, sembunyikan rencana-rencana kita. Nah, kalau sudah berhasil, berilah kita dalam Al-Quran itu wa amma binikmati rabbika tahadus binikmah, bahasanya begitu tahadus binikmah. Maka dalam keluarga kalau misalkan ada yang sudah selesai sarjana, selesai kuliah atau sudah wisuda, kemudian syukuran, tasyakuran, itu betul nopo-nopo. Yang penting kan dari sejak awalnya progresnya disembunyikan dulu. Prosesnya disembunyikan dulu. Nah, itu bagian dari rencana-rencana yang perlu kita sembunyikan
agar tidak dibabat oleh penyakit hasad dan ain, dan juga kita sembunyikan amal-amal kebaikan kita. Khawatirnya kalau tidak disembunyikan gosong, gosong akibat kita sendiri karena pengen riak, pengen dipuji, atau kalau tidak dipuji nanti kemudian tidak melakukan amal kebajikan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi, bulan Ramadan ini adalah bulan yang betul-betul momentum untuk kita mengamalkan amalan-amalan yang tersembunyi. Amalan-amalan yang tersembunyi, amalan-amalan dengan disembunyikan di saat waktu-waktu ini adalah semua orang sedang meningkatnya iman. Yang tadinya tidak ke masjid ngaten. Yang tadinya nggak baca Quran alhamdulillah ngaten. Kemudian bagi kita yang sudah terbiasa, ya kita mungkin akan sama dengan yang lain, tapi kita harus punya amalan andalan. Kita punya amalan andalan yang tersembunyi. Jadi tidak ada salahnya kita punya tirakat, ngaten bahasa Jawa ini, punya tirakat khusus yang tak ada yang tahu. Kecuali jika memang diperbolehkan oleh guru kita atau kita sendiri dimintai amalannya baru boleh disampaikan. Contohnya ngaten Bapak Ibu. Ini saya bukan diri saya sendiri tapi dari pengalaman dari orang-orang alim. Gus Khudori, salah satu pimpinan pondok pesantren di Magelang itu, Magelang itu pernah menyampaikan ngaten. Dalam mendidik anak itu tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan tenaga dari Allah. Lalu bagaimana caranya? Ya kalau siang hari kita didik, malam hari kita juga tirakati. Bacakan Fatihah sebanyak 41 kali. Bacakan Fatihah selama semalaman sebanyak 41 kali, kata beliau begitu. Jadi di malam hari kita tirakati, siang hari kita pelototi ya insya Allah, karena malam hari sudah kita tirakati lah. Sekarang boten ditirakati melototi terus, boten dididik dengan ruqyah kita, pengen dipelototi, dinasehati tanpa kita juga ada tirakatnya. Maka Bapak Ibu, kita punya amalan andalan masing-masing. Yang paling pokok tentunya adalah amalan yang maksur. Yang maksur itu yang dicontohkan, dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada tambahan yang lain, monggo-monggo napa-napa. Yang penting maksurnya tidak dilupakan. Misalkan Bapak Ibu Nabi Muhammad itu mencontohkan setiap hari itu tidak kurang dan lebih istighfar itu 70 kali atau 100 kali. Lah kita mau 1000 kali boten napa-napa. Intinya kita punya amalan andalan masing-masing dan itu tidak perlu disampaikan di publik. Saya yakin setiap diri Bapak dan Ibu pasti punya amalan khusus. Punya amalan khusus dan itu yang jangan sampai di up gitu. Kecuali kalau orang-orang terdekat kita mendesak kita, kenapa sih Bapak kok seperti ini ya? Ini contoh lagi di Mesir, itu ada marbot masjid di sebuah universitas. Itu setiap selesai sholat itu mendoakan anak-anaknya dosen, tidak mendoakan anaknya sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah doa yang untuk anak-anak dosen itu kembali untuk anaknya sendiri. Nah, kalau kita kan lebih banyak sebenarnya untuk diri kita sendiri nih. Setelah itu baru untuk orang lain. Karena memang orang-orang yang kita kasih adalah orang-orang terdekat kita gitu. Yang nggak ada salahnya untuk orang lain. Maka untuk orang lain itu sifatnya sifatnya umum. Makanya ada Allahumma gfirli wali walidayya. Allahumma gfirli untuk diri sendiri, wali walidayya. Setelah itu Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Namun ketika mau secara spesifik, secara detail lagi, misalkan untuk diri kita, untuk anak-anak guru-guru, untuk apa ya bisa juga nggak masalah.
Itu juga bagian dari amal, bagian dari amal yang disembunyikan sebenarnya oleh orang tersebut. Namun kemudian kenapa kok anak Anda ini bisa seperti ini begitu? Barulah dia menyampaikan. Jadi kita barangkali pengen mengikuti orang tersebut, ya kita tanya ada amalan khusus apa begitu. Contoh lagi sebagai penutup nih, ini kelamaan contoh-contoh terus dan jam ya Pak. Banyakkan contoh karena kita kan bisanya hanya mengambil contoh-contoh dari orang-orang terdahulu untuk kehidupan kita yang akan datang. Kenapa kok hidupnya itu merasa tenang? Kemudian selain tenang, dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW itu termasuk orang yang masuk surga. Padahal orangnya itu tidak begitu terkenal, tidak booming, tidak viral, orang biasa, dan tidak punya jabatan, orang biasa, pokoknya orang biasa. Nah, sahabat ini ragu, bertanya-tanya, ini sebenarnya siapa gitu. Tunggu aja gitu, nanti dia pasti ke masjid. Ditunggu. Loh, ini cuma orang biasa saja gitu. Akhirnya sahabat ini minta izin untuk silaturahmi ke rumah orang yang biasa ini. Orang biasa tapi amalnya luar biasa. Menginap di rumahnya selama beberapa hari. Nah, ketika menginap itu tidak mendapatkan sesuatu yang spesial. Ya sholat, ya baca dikir. Tidak ada yang spesial. Ternyata apa? Ada dua hal. Yang pertama, ketika kebetulan dia adalah penjual roti. Ketika dia sedang mengadon roti itu selalu berzikir kepada Allah. Dan yang kedua, ketika sebelum tidur itu selalu memaafkan orang-orang. Selalu memaafkan orang-orang yang dia sakiti atau dia tersakiti. Begitu. Jadi kita mempunyai amalan khusus Bapak Ibu. Memang tidak boleh kita tidak boleh kita tampakkan. Namun kalau ada orang yang pengen mengikuti jejak atau langkah kita, ini ada orang hebat nih, amalannya apa gitu. Meskipun bukan waliullah gitu, meskipun bukan orang hebat, tapi dia punya karomah. Ini apa nih? Bisa kita ikuti. Dan saya juga sama, pernah mengikuti guru saya. Guru saya itu setiap perjalanan selalu mengamalkan dua, sholawat dan istighfar. Ketika saya tanya kenapa panjenengan mengamalkan itu Bapak Kiai, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal, di sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu tidak akan mengadab suatu kaum kalau di dalam kaum tersebut masih ada Nabi Muhammad. Cuma pertanyaan kita Bapak Ibu, sekarang Nabi Muhammad enten apa mboten? Pun mboten enten. Kemudian mufassir, ahli tafsir yang bernama Profesor Wahbah Zuhaili dari Suriah, dari Syria, dari Damaskus, beliau dalam ayat ini dijelaskan bahwa meskipun Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada, namun ajarannya tetap masih ada. Oh, berarti orang yang selamat itu adalah orang yang hidup di samping Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih ada. Kalau tidak ada, berarti orang yang selamat itu adalah orang yang masih mengamalkan atau melestarikan syariat ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Atau sholawat. Yang kedua istighfar. Istighfar itu banyak hadisnya Bapak Ibu. Kalau istighfar itu seperti api yang berkobar-kobar kemudian dipadamkan dengan air dan seterusnya, penghapus dosa dan seterusnya. Maka beliau menyampaikan, setiap saya safar, setiap bepergian, dipesankan selalu
baca istighfar, baca sholawat, baca istighfar, baca sholawat. Itu pernah saya amalkan Bapak Ibu. Memang saya waktu itu belum percaya nih, tapi kan yang namanya santri itu kalau belum dapat bukti belum percaya. Mungkin Mas Ilman sama Mas ini ya, Mas Aji ya sama Mas apa? Biasanya kalau di pondok nih diceritain sama Ustaz orang percaya, dikai ilmu orang percaya, tapi kalau jadi alumni, oh iya juga ya begitu. Ya kami kan juga yang para alumni juga begitu. Dulu waktu di pondok, oh iya bener enggak gitu. Ya setelah lulus kita baru terasa. Ya pernah ketika saya pulang dari Cirebon ke Wonogiri, dulu kan belum ada tol Bapak Ibu. Saya masih lewat Alas Roban yang jalannya di Kaliku, naik bis Gajah Mungkur. Saya pulang sama adik, kursi tinggal satu di depan, dekat sopir, kondektur, adik saya di tengah. Saya cuma dapat kursi plastik, duduk di belakang saya, dekat toilet. Pegangan saya cuma itu kunci gagang pintu yang di belakang itu. Sampai saya Seroban, saya dalam kondisi ngantuk atau apa lupa saya itu buka gitu. Dan saya hampir terjatuh. Ibu yang di dalam, ibu-ibu yang tidak tidur yang di dalam itu teriak. Tapi bagaimana dengar dan tahu yang di depan. Apalagi mobil zaman dulu, mobil Gajah Mungkur itu biasanya enten sekate, enten kocok di depan itu kan. Nggak dengar, ya sudah. Tak tutup saja begitu. Tutup lagi, selamat alhamdulillah. Saya baru ingat. Waktu itu saya lupa tidak sowan sebelum pulang ke kiai saya. Sebelum pulang itu lupa belum sowan. Karena setiap saya pulang selalu sowan dan pesannya selalu istighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Itu terus. Padahal cuma mau pergi kemana? Istighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Dan waktu itu saya lupa, tidak pamit. Biasanya selalu pamit dan pada waktu itu beliau sedang ada mengisi kajian di luar dan saya tidak mau menunggu waktu itu. Akhirnya ya sudah, Allah ingatkan saya. Ya Allah ingatkan saya melalui itu dan saya baru percaya istighfar dan juga sholawat. Jadi kita boleh meminta amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang soleh, boleh saja. Yang tidak boleh itu memaksa ataupun tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Atau memang seharusnya kita menyembunyikan amalan kita. Kata ya Bapak Ibu, nggih. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus saya pribadi dan juga panjenengan semua bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo kita pastinya punya amalan-amalan baik yang khusus untuk diri kita sendiri, tilakat untuk diri kita sendiri, tapi kita sembunyikan. Nanti Bapak Ibu nggih. Ya, terima kasih. Wa'alaikumsalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.